We don't talk anymore. We don't talk anymore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tangguh Chandrawardana dari kelas 10 PPLG 6 absen 30, dan teman saya yang bernama. Perkenalkan, saya Sivananda Martika dari kelas 10 PPLG 6 absen 29. Di sini kami ingin mengumpulkan PTS tentang informatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, nama saya Tangguh Chandrawardana. Jadi di sini saya akan membawakan materi yang pertama, yaitu dasar Python. Nah, bagi teman-teman yang ingin belajar bahasa pemrograman Python tapi masih bingung mulainya dari mana, tenang. Di materi kita nanti kita akan membahas satu persatu secara tuntas. Nah, di materi yang ini kita membahas dasar Python. Apa itu Python dan kenapa kita belajar Python? Selanjutnya ada apa saja alat-alat yang diperlukan untuk belajar Python. Nah, mari kita bahas apa itu Python. Jadi, Python merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang diracik oleh Guido van Rossum. Nah, siapa sih beliau? Ia adalah programmer komputer yang berasal dari Belanda. Nah, selanjutnya biodata singkatnya yaitu ia lahir pada tanggal 31 Januari 1956. Jadi sekarangnya sekitar umur 68 tahun di Haarlem, Belanda. Sekarang tempat tinggalnya berada di Belmont, California, Amerika Serikat. Lanjut pada Python. Jadi Python banyak digunakan untuk membuat berbagai macam program seperti program GUI, desktop, aplikasi mobile, website, IoT, bahkan juga game, program CLI, program untuk hacking, dan lain sebagainya. Python juga dikenal dengan bahasa pemrograman yang mudah dipelajari. Kenapa? Karena struktur sintaknya rapi dan mudah dipahami. Python. Jadi gini, intinya bagi kita yang masih kesulitan atau belum bisa ngoding, itu kita belajar aja tentang Python, karena ini bagus untuk pemula yang belum pernah mengoding. Nah, kenapa sih kita harus belajar Python? Kan tadi sudah dijelaskan, Python karena mudah dipelajari. Ini ada contohnya pada gambar berikut. Pada C++ dan Java, jika kita ingin menulis hello world, maka rumit gitu, susah. Nah, kita lihat pada bagiannya Python, kita hanya perlu menulis print dan kemudian hello world gitu aja sudah jadi, tidak perlu ribet-ribet. Nah, Python memang sangat sederhana dibandingkan bahasa yang lain, tidak perlu ini dan itu untuk membuat program hello world. Bahkan tagline di websitenya menjelaskan kalau Python akan membuatmu bekerja lebih cepat dan efektif. Yang kedua, jadi kenapa belajar Python? Pertama, mudah dipelajari. Sudah jelas mudah karena singkat, padat, dan jelas. Yang kedua ada cepat dan efektif. Itu pun sudah jelas, cepat. Jadi kita tidak perlu ngetik banyak-banyak gitu. Yang ketiga, banyak digunakan di perusahaan besar. Jadi keuntungannya jika kita belajar Python, kita juga bisa bekerja di perusahaan-perusahaan besar dengan waktu yang cepat dan efektif gitu. Nah, jadi gimana sih kita cara melakukan program Pythonnya? Nah, mudah. Kita menggunakan Pcram. Jadi Pcram merupakan ide terbaik untuk pemrograman Python. Pcram dibuat oleh JetBrains. Nah, begitu. Berikutnya ada
5 aturan penulisan sintak Python yang harus dipatuhi. Nah, namanya juga harus dipatuhi, berarti ada hukumannya dong kalau kita melanggarnya. Apa sih hukumannya? Yaitu resikonya bisa terjadi error. Kalau error, maka programnya tidak bisa berjalan. Gitu intinya, seperti itu. Yang pertama ada penulisan statement Python. Statement adalah sebuah instruksi atau kalimat perintah yang akan dieksekusi oleh komputer. Nih contohnya berikut. Penulisan satu statement tidak diakhiri dengan tanda titik koma. Nah, kita lihat di contoh berikut tidak ada tanda titik koma di akhir-akhirnya. Sedangkan bila ingin menulis lebih dari satu kalimat statement dalam satu baris, maka kita harus memisahkannya dengan titik koma. Kita lihat nih ada tanda titik komanya di bagian contoh. Tapi menurut beberapa style guide Python, tidak dianjurkan menulis lebih dari satu statement dalam satu baris karena akan sulit dibaca. Jadi kita tinggal dipisahkan ke bagian bawah saja. Yang kedua, penulisan string pada Python. String adalah teks atau kumpulan dari karakter. String dalam pemrograman biasanya ditulis dengan dibungkus menggunakan tanda petik. Bisa menggunakan tanda petik tunggal maupun ganda. Contohnya, kita juga bisa menggunakan triple tanda petik. Nah, seperti ini tandanya. Oke, yang ketiga ada penulisan case pada Python. Sintak Python bersifat case sensitif, artinya teks ini dengan teks ini dibedakan. Contohnya seperti ini. Case style. Menurut rekomendasi style guide Google, berikut ini contoh penulisan case yang disarankan. Yang keempat ada penulisan blok program Python. Blok program Python adalah kumpulan dari beberapa statement yang digabungkan dalam satu blok. Misalkan, penulisan blok program harus ditambahkan indentasi, tab atau spasi 2 kali atau 4 kali. Seperti ini di bawah ini. Nah, ini ada contoh salah. Yang kelima, ada cara penulisan komentar pada Python. Komentar merupakan baris kode yang tidak akan dieksekusi. Komentar digunakan untuk memberikan informasi tambahan dan untuk menonaktifkan kode. Ada beberapa cara komentar pada pemrograman Python. Yang pertama, menggunakan tanda pagar. Cara pertama menggunakan tanda pagar. Cara ini yang paling sering digunakan oleh programmer. Ini contohnya seperti begini. Selanjutnya, menggunakan tanda petik. Selain mengupdate teks string, tanda petik juga dapat digunakan untuk membuat komentar. Contohnya, nah, penulisan komentar dengan tanda petik jarang digunakan. Banyak orang yang lebih memilih untuk menggunakan tanda pagar, jadi tidak direkomendasikan. Selanjutnya juga menggunakan triple tanda petik, sama seperti yang menggunakan tanda petik. Ini juga tidak direkomendasikan. Demikian untuk materi yang pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.